Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita hari puasa yang ketiga. Kita akan merenungkan tema waktu berpuasa dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Dan di sini Yesus menjawab mereka. Dia katakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita, selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama dengan mereka? Yesus menunjukkan suatu sukacita kehadirannya yang lebih penting dan lebih menjadi pusat dari seluruh kehidupan para murid. Karena itu ketika ia ada bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka mereka mestinya senantiasa ada dalam kesatuan dengan Yesus. Berpuasa di sini sungguh menjadi suatu hal yang bisa dikatakan ketika kita melatih diri untuk menantikan sesuatu. Ketika mempelai sudah diambil dari mereka, baru mereka akan berpuasa. Jelaslah bahwa Yesus mengharapkan orang-orang percaya berpuasa setelah dia kembali ke surga. Masa ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu dari saat kenaikannya ke surga sampai kedatangannya kembali. Gereja menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki dengan antara lain mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, melatih diri dengan berpuasa dan tentunya berpantang. Oleh karena itu, berpuasa pada masa ini adalah tanda kerinduan orang percaya akan kedatangan Tuhan. Ketika kita berpuasa, kita merindukan kedatangan Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita, hati kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dan juga persiapan bagi kedatangan Kristus. Selain kita mengungkapkan tanda kerinduan kita, tetapi juga menjadi persiapan bagi kedatangan Kristus. Perkabungan karena Kristus tidak ada. Dan tentunya tanda kesedihan atas dosa dan kebobrokan dunia ini. Satu tanda untuk meratapi dosa-dosa kita dan tentunya kita mau bertobat dan berubah untuk hidup yang lebih baik. Dalam Alkitab, berpuasa menunjukkan kepada disiplin berpantang makanan demi maksud rohani. Sekalipun berpuasa sering dikaitkan dengan doa, namun puasa harus dipandang sebagai suatu tindakan rohani tersendiri. Sebenarnya berpuasa dapat disebut berdoa tanpa mengucapkan kata-kata. Ada 3 bentuk puasa yang utama yang dikemukakan dalam Alkitab. Yang pertama adalah puasa yang biasa, yaitu berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Yang kedua adalah puasa sepenuhnya, yaitu tidak makan dan minum, tidak makan, tidak minum. Dan pada umumnya puasa semacam ini hanya bisa dianjurkan sampai 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Karena hari kedua saja tubuh seseorang sudah lemah. Dan yang ketiga adalah puasa sebagian. Ada puasa sepenuhnya, ada juga puasa sebagian, yaitu pembatasan makanan dan bukan tidak makan sama sekali. Yang saat ini dalam gereja Katolik pada masa Prapaskah ini atau masa puasa ini diterapkan makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Walaupun secara aturan hanya berlaku pantang dan puasa itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, dan juga puasa hanya setiap hari Jumat. Tetapi sebagai ulah tapa pribadi, setiap orang sesuai dengan kemampuannya
dapat melatih diri untuk berpuasa selama 40 hari, selama masa Prapaskah ini. Kecuali hari Minggu tentunya, karena itu adalah hari kebangkitan Kristus, hari sukacita karena kebangkitan. Tapi hari-hari biasa itu dapat menjadi hari di mana kita melatih diri secara rohani untuk berpuasa, menahan diri, dan tentunya lewat puasa itu kita juga dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan menyatakan tekad untuk bertobat dan kembali bersatu dengan Allah. Semoga pada masa Prapaskah atau masa puasa ini, hari ini hari yang ketiga, kita tetap berkanjang di dalam puasa dan doa dan juga bersedekah, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita dengan satu tujuan rohani, agar melatih diri kita lebih bersatu dengan Kristus dan gerejanya dengan lingkungan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Terutama pada hari-hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berpantang dan berpuasa pada masa Prapaskah ini, tapi juga dengan berdoa dan bersedekah. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami melalui gerejamu, dan kiranya kami juga dapat Engkau kuatkan dalam waktu berpuasa ini, dalam menantikan kedatangan Putramu Yesus Kristus, dalam mempersiapkan hati kami untuk merayakan hari raya kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Dan kiranya juga melalui waktu berpuasa ini, kami dapat menghayatinya dengan sungguh-sungguh sebagai tanda pertobatan kami dan pembaharuan untuk kebangkitan dalam kehidupan yang baru. Kuatkanlah kami Tuhan, karena kami lemah dan seringkali juga kami mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging kami mengikuti egoisme kami mengikuti kemauan-kemauan kami sendiri. Kuatkanlah kami agar kami mampu melewati semuanya itu dan hanya menuruti kehendak-Mu sendiri. Dan semoga kami juga yang saat ini dalam keadaan lemah dan sakit, atau anggota keluarga kami yang sedang sakit, semoga mereka juga Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan, agar juga dapat melatih diri dalam masa Prapaskah ini untuk menyongsong kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Dan semoga ini juga menjadi kesempatan dan tanda pertobatan bagi kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah mau kasih dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan menuliskan pada kolom komentar ini atau menghubungi saya secara pribadi, saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan, masukan, silahkan juga ditulis pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.